Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi, menolong, dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Yakobus pasal 4 ayat 14b. Demikianlah sabda Tuhan. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tema renungan saat ini adalah hidup ini bagaikan uap. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada abad yang silam ada seorang pelancong dari Amerika yang mengunjungi seorang rabi terkenal asal Polandia yang bernama Hovest Kemp. Pelancong ini agak terkejut melihat bahwa rumah rabi itu hanya terdiri dari satu kamar yang begitu sederhana yang diisi dengan buku-buku, sebuah meja, dan sebuah bangku. Pelancong itu bertanya, "Rabi, di mana perabot milikmu?" Rabi itu balik bertanya, "Di mana perabot milikmu?" Orang Amerika itu bertanya heran, "Milik saya? Tetapi saya kan cuma pelancong, hanya tamu di sini, Rabi. Saya cuma lewat di sini." Rabi itu berkata lagi, "Begitu juga dengan saya. Saya hanya tamu di dunia ini." Kata rabi tersebut memang benar, bahwa kita ini hanya pelancong atau tamu yang sekedar lewat saja. Hidup ini hanya sebentar saja jika dibandingkan dengan kehidupan kekal nanti. Karena itu jangan sia-siakan hidup yang hanya sebentar ini. Pergunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan yang kekal. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kita menyadari bahwa kita hidup hanya untuk sementara saja. Banyak orang yang mencari barang kebutuhan mewah untuk meninggikan gengsinya di dunia ini. Tetapi ada banyak dari kita yang lebih mengutamakan hidup kerohaniannya demi kehidupan di surga kelak. Bagaimanakah dengan kita? Apakah hidup kerohanian kita seimbang dengan yang jasmani atau lebih rendah dari yang jasmani? Mari kita mulai memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan dan memberi hati kita untuknya, agar kehidupan kita semakin memberkati dan diberkati juga oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, jangan biarkan roh kami padam karena godaan dunia yang menjerat hidup kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami agar firman-Mu senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengutamakan hal-hal yang rohani. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami yang hanya sekali ini dapat Engkau pakai untuk menambah kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Dalam pergumulan sakitnya, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkati dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami agar di dalam menjalankan tugasnya taat kepada apa yang
harus dilakukannya. Biarlah Tuhan yang memberkati bangsa kami, Tuhan yang membimbing agar apapun yang dikerjakan bangsa kami seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.